Shalom jemaat sekalian, ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dan turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Begitu besar anugerah bagi kita semua, walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita boleh memuji Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sungguh layak untuk disembah. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan bersorak. Kau yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa di hadapannya. Silakan mengambil waktu secara pribadi berdoa, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan di hadapannya. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami, Engkau tahu setiap isi pikiran kami. Engkau paling mengerti apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami datang mengaku dan memohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Ya, kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan
dibenarkan karena iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkannya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ditebus dan diberikan hidup yang baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan
Kepada seluruh jemaat GKR Telugong yang saya kasihi, selamat pagi, selamat memperingati dan menghayati hari Jumat Agung. Bapak Ibu saudara-saudari, karena kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bisa berjumpa secara langsung pada hari ini. Tapi doa saya kiranya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang berada di rumah yang sedang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai ayat 49. Mari kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Suatu kali saya menuju sebuah tempat dengan mengendarai sepeda motor, dan dari belakang saya ada sebuah motor yang melaju dengan kencang mendahului saya. Selang beberapa waktu, Bapak Ibu saudara-saudari, tiba-tiba motor itu menyenggol seorang pejalan kaki sampai orang tersebut jatuh dan pingsan. Tapi pemotor tersebut tidak berhenti. Ia kabur, membawa kendaraannya lebih kencang. Waktu itu posisi saya tidak jauh dari lokasi kejadian, sehingga saya dekat sekali dengan korban. Saya berhenti dan saya turun dari motor. Semua orang datang berkerumun melihat korban. Lalu saudara-saudara, beberapa orang melihat saya berada di lokasi kejadian. Lalu mereka menunjuk-nunjuk saya. Mereka mengatakan saya pelaku penabrakan itu. Lalu beberapa orang memaksa saya agar bertanggung jawab atas kejadian itu. Saudara-saudara, semakin banyak orang mengelilingi saya dan menuduh saya sebagai pelaku penabrakan itu. Sontak langsung saya membela diri dan berkata, "Bukan saya pelakunya." Saya menjelaskan bagaimana kronologisnya dan di mana posisi saya pada waktu itu. Bersyukurnya ada warga sekitar yang sudah melihat kejadiannya, sehingga waktu itu saya tidak menjadi korban amuk massa. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita benar tapi diposisikan sebagai pihak yang bersalah, secara spontan respons kita pasti membela diri.
Tidak mungkin kita akan menerima begitu saja. Kita pasti akan berusaha mengatakan apa yang sebenarnya. Bahkan suara kita mungkin akan lebih keras lagi dan berkata, bukan saya pelakunya. Jangan kamu menuduh-nuduh saya. Dan itu sangat manusiawi sekali. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita coba perhatikan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Ia katakan ketika dirinya diposisikan sebagai orang bersalah, padahal Dia orang benar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata umpatan, bukan pula kata-kata kasar, bukan kata-kata pembelaan diri, tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Yesus adalah kata-kata yang penuh kuasa, penuh ketenangan, penuh kedamaian, dan penuh penyerahan. Di atas kayu salib, kalimat terakhir yang Yesus ucapkan adalah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kalimat yang Ia ucapkan ini penuh ketenangan. Padahal di saat yang sama, Dia sedang berada dalam murka Allah. Ia sedang menanggung hukuman yang seharusnya saya dan saudara tanggung. Ia harus menderita untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingannya. Tetapi di dalam penderitaan itu, sebelum Ia mati, kalimat terakhir yang Ia ucapkan dari mulutnya adalah kalimat yang penuh ketenangan, penuh kedamaian, dan penuh penyerahan. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya, mengapa Yesus begitu tenang dan siap di dalam menghadapi penghukuman Allah, di dalam menghadapi murka Allah atas dirinya? Ada 3 alasan mengapa Yesus begitu siap dan tenang menghadapi murka Allah atas dirinya. Yang pertama, saudara-saudari, Yesus tahu bahwa yang Dia lakukan adalah misi Allah. Yesus tahu betul alasan kenapa Dia harus tergantung di atas kayu salib, yaitu untuk menggenapkan misi Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Ia disalib bukan karena rencana dan kesuksesan manusia, tetapi agar tujuan Allah digenapi. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa minggu terakhir kita belajar soal 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Mari kita coba mengulangi perkataan itu dari perkataan pertama sampai perkataan yang ke-7. Kalimat pertama yang Yesus katakan di atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia berbicara kepada Bapa. Lalu kalimat yang kedua yang Yesus ucapkan adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dia berkata kepada orang di sebelahnya. Lalu kalimat yang ketiga, Ia berkata kepada ibu dan muridnya, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Kalimat keempat, Yesus berkata lagi kepada Allah, "Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu kalimat yang kelima, itu bicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku haus." Dan kalimat keenam, sudah selesai. Ini berbicara soal karya yang digenapi atas dirinya. Sudah selesai. Dan kalimat ke-7, saudara-saudara, yang kita bahas pada hari ini, Yesus kembali berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sekarang coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat Yesus diawali dengan "Ya Bapa".
dan diakhiri dengan ya Bapa. Lalu di bagian tengah itu Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan makna kalimat itu, saudara-saudara, yang artinya menunjukkan betapa menderitanya Yesus di atas kayu salib. Namun di dalam penderitaan yang dia alami itu, Yesus mengawali dan mengakhiri seruannya hanya kepada Bapa. Kenapa sebelum Yesus mati, ia berseru kembali kepada Bapa? Jawabannya, saudara-saudara, karena Yesus tahu bahwa ia diutus oleh Bapa untuk menjadi korban pendamaian. Dia diutus oleh Bapa untuk menggantikan umat manusia dari hukuman dosa. Jadi keberadaan Yesus di atas kayu salib tidak terlepas dari misi besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Di dalam deritanya, Yesus hanya berseru kepada Bapanya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya menyadari bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi siapapun. Wabah yang terjadi sekarang ini berdampak di segala sektor, dan ini pasti sulit. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam segala kesulitan yang sedang kita alami sekarang ini, kepada siapakah kita berseru? Belajar dari Yesus yang menghadapi penderitaan itu dengan perspektif misi Allah. Ia diutus oleh Allah untuk sebuah misi besar. Ia menderita karena ada misi besar di dalam dirinya. Maka saudara-saudara, mari kita melihat penderitaan, kesulitan, kesakitan yang sedang kita alami hari ini dalam perspektif yang sama, misi Allah. Engkau dan saya berada dalam dunia ini sebagai utusan Allah yang sedang menjalankan misi Allah. Oleh karena itu, di dalam segala kesulitan besar yang sedang engkau alami saat ini, percayalah ada rencana besar Allah di dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam situasi seperti sekarang ini, janganlah pernah menjadi orang yang seolah-olah tidak punya Allah. Jangan pernah hidup bersungut-sungut, mengeluh terus-menerus melihat keadaan yang ada. Tunjukkanlah kepada lingkunganmu, tunjukkanlah kepada keluargamu, tunjukkanlah kepada orang-orang di sekitarmu bahwa di rumahmu hari ini ada Allah yang hidup. Di rumahmu hari ini ada orang-orang yang menyembah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, alasan yang kedua Yesus begitu tenang di dalam menghadapi kemurkaan Allah, yaitu Yesus percaya penuh kepada Allah. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa, dan dia berkata seperti ini, saudara-saudara. Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lalu setelah itu proses penangkapan dan proses penyaliban Yesus berlangsung. Dan kemudian di atas kayu salib, sebelum ia mati, ia berseru kembali kepada Bapa. Ia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu saudara-saudari, istilah bahasa Yunani serahkan adalah istilah yang dipakai khusus ketika seseorang menyerahkan uangnya kepada pihak tertentu yang memang bisa dipercaya untuk memegang uang tersebut. Sehingga saudara-saudara, ketika Yesus diperhadapkan pada kematian, ia tahu kepada siapa ia harus menyerahkan jiwanya, ia harus menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkannya kepada Bapa karena Bapa layak dipercaya.
Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan di dalam keadaan yang begitu menderita dan penuh sengsara itu, Yesus berseru dan berdoa kepada Bapa. Tetapi tetap saja saudara-saudara, Bapa tetap meninggalkan dia. Bapa meninggalkan anaknya. Namun meskipun Bapa meninggalkan anaknya, anak tetap berseru kepada bapaknya. Kenapa? Ia percaya penuh kepada Bapa. Makanya ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun penderitaan Yesus tidak berkurang, meskipun situasi dan keadaannya tidak berubah, Yesus tetap percaya kepada Bapa. Ketika saya merenungkan hal ini, saudara-saudara, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita memiliki kepercayaan seperti Yesus, yang meskipun situasinya tak mengalami perubahan, ia tetap menaruh kepercayaannya kepada Bapa. Sekarang bagaimana dengan kita? Ketika keadaan berubah atau tidak berubah, apakah engkau masih tetap percaya kepada Allah? Atau ketika penyakitmu tak kunjung sembuh, apakah engkau tetap yakin dan percaya hanya kepada Allah? Atau ketika usahamu dan pekerjaanmu saat ini sedang tidak baik-baik saja, apakah engkau percaya hanya kepada Allah? Atau saudara-saudara, ketika situasi sekarang ini tak kunjung membaik, apakah engkau tetap percaya hanya kepada Allah? Bapak Ibu saudara-saudari, kesulitan diizinkan Allah untuk kita alami, tetapi tidak dibiarkannya kita sendirian untuk menjalani. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Allah, berserahlah penuh hanya kepada Allah. Di dalam segala kondisi termasuk penderitaan kita, ia tetap Allah kita dan ia tetap Bapa kita. Saudara-saudara, poin yang ketiga, mengapa Yesus begitu tenang di dalam menghadapi murka Allah di atas kayu salib? Karena Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 31 ayat 6, pemazmur pernah menyerukan hal yang sama ketika ia berada dalam kondisi yang penuh kesulitan. Lalu ia berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Kalau di dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, Engkau menebus aku." Saudara-saudara, lalu kalau kita membandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang dikatakan oleh pemazmur, maka ketika Yesus menyerukan kalimat itu berhenti sampai pada kalimat, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sampai di situ, titik. Tak ada lanjutan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, "Engkau menebus aku." Saudara-saudara, ini menjelaskan dua hal. Pertama, Allah itu Bapanya. Dan yang kedua, Dia tidak perlu ditebus, karena Dia adalah Allah yang mau mati untuk menebus kita. Yesus adalah Allah, pribadi dari Allah Tritunggal. Saudara-saudara, karena Dia Allah, maka Dia itu pun tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Ia tahu bahwa akan ada kebangkitan. Ia tahu bahwa maut tak berkuasa atasnya. Yesus adalah Allah, dan Yesus tahu akhir dari penyaliban itu adalah kebangkitan. Dia menang atas maut. Yesus tahu semuanya itu. Tetapi di dalam segala pengetahuan itu, ia tak lekas menjadi sombong, saudara-saudara. Ia tetap menyadari bahwa ia adalah korban pendamaian, korban penebusan.
Karenanya ia tetap berserah dan berseru hanya kepada Bapa. Makanya ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu saudara-saudari, situasi sekarang ini penuh dengan misteri. Kita tidak tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi percayalah, pada akhirnya Allah yang menang dan dimuliakan. Sederas-derasnya hujan pasti akan reda juga. Namun yang harus kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum semuanya ini berakhir, mari kita dengan sungguh berbalik, bertobat dari dosa-dosa kita dan memilih untuk beriman hanya kepada Dia yang sudah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, pada abad pertama ada seorang Kristen bernama Polikarpus. Ia mati martir karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Waktu itu saudara-saudara, gubernur Romawi yang mengadilinya berusaha untuk mencari cara untuk membebaskan Polikarpus. Gubernur Romawi itu untuk kesekian kalinya berusaha untuk membujuk Polikarpus. Katanya, "Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus." Saudara-saudara, Polikarpus berdiri dengan tegar. Ia mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini. Ia berkata, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menghujat Raja yang telah menyelamatkanku?" Lalu saudara-saudara, ketika ia diancam akan dibakar, Polikarpus menjawab, "Apimu akan membakar hanya 1 jam lamanya, kemudian akan padam. Namun api penghakiman yang akan datang adalah abadi." Akhirnya saudara-saudara, orang Romawi menyiram minyak kepada tubuh Polikarpus dan membakar Polikarpus. Api membakar tubuhnya. Dan kalimat terakhir yang dia katakan adalah, "Tuhan Yesus, aku menyerahkan rohku kepadamu." Bapak Ibu saudara-saudari, sampai diperhadapkan pada kematian sekalipun, tidak ada tempat lain yang tenang dan damai selain di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia, Allah sumber pengharapan kita. Dan di hari Jumat Agung ini, kita kembali mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di hari Jumat Agung ini, kita mengingat kematian Kristus yang dipermalukan oleh manusia, tapi dipermuliakan oleh Allah yang Maha Tinggi. Di hari Jumat Agung ini, kita mengingat Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa agar kita beroleh keselamatan yang kekal itu. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita, maka pada hari ini, di dalam segala kondisi yang kamu alami, maukah engkau berkata, "Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu." Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami diingatkan betapa anugerah Allah yang sungguh besar dalam hidup kami. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan dan beroleh keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya Tuhanlah tempat jawaban dan pengharapan kita. Bersama Tuhan selalu ada kepastian, karena kasih dan cinta Tuhan selalu menyertai kita. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Secara khusus kita akan mendoakan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda oleh wabah virus corona pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu di tengah kondisi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Kami hanya bisa berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak memejamkan mata dari melihat apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, untuk setiap orang yang terlibat di dalam penanganan virus corona di negeri kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan, untuk seluruh tim medis dan semua masyarakat Indonesia,
agar patuh menjalankan hal-hal yang harus dijalankan untuk menekan tingkat penyebaran virus corona di negeri kami ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau menjaga, Engkau melindungi, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan sehari-hari mereka. Dan Engkau teguhkan dan kuatkan iman mereka hanya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.